Perkenalkan, nama saya Satria Mandagi dari kelas A124 dengan NIM 2457404249. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang black box dan white box testing, yaitu dua metode penting dalam proses pengujian sistem atau aplikasi. Agar penjelasannya mudah dipahami, saya akan menggunakan contoh dan analogi sederhana. Harapannya, dalam 5 menit ke depan, teman-teman bisa mengerti perbedaan dan fungsi dari kedua metode ini. Bagian pertama, gambaran umum. Dalam dunia pengujian perangkat lunak, kita punya dua pendekatan utama, yaitu black box testing dan white box testing. Secara sederhana, bayangkan ada dua kotak. Satu tertutup sehingga kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Dan satu lagi transparan sehingga semua bagian dalam bisa terlihat. Konsep ini sama dengan cara kita menguji sistem. Ya, kita masuk ke penjelasan black box. Pertama, mari kita bahas black box testing. Dalam black box testing, penguji tidak melihat isi atau struktur internal program yang kita nilai hanya input dan outputnya. Sama seperti pengguna biasa memakai aplikasi. Contohnya, jika saya menekan tombol login, apakah saya bisa masuk ke dalam aplikasi? Jika saya memasukkan angka ke kalkulator, apakah hasilnya benar? Pada metode ini tidak perlu mengetahui kode program yang digunakan. Kita hanya fokus pada fungsi, apakah berjalan sesuai yang diharapkan. Kita masuk kelebihan black box testing, antara lain yaitu tidak membutuhkan pengetahuan pemrograman, kedua lebih cepat dan sederhana, ketiga representasi karena mengikuti cara user sesungguhnya. Sementara itu kekurangannya ada dua, tidak bisa mengetahui penyebab bug dan tidak bisa memeriksa logika detail dalam program. Analoginya mudah. Black box itu seperti mencicipi makanan tanpa tahu resep dan cara memasaknya. Kita hanya menilai rasanya. Kita masuk ke bagian penjelasan white box. Selanjutnya adalah white box testing. Berbeda dengan black box. White box memberikan akses kepada penguji untuk melihat bagian dalam sistem, seperti struktur kode, alur logika, percabangan, if atau else, algoritma, dan proses internal lainnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua jalur logika berjalan benar, aman, dan efisien. Contohnya, saat menguji fitur login, bukan hanya melihat apakah login berhasil, tetapi juga memeriksa apakah password dienkripsi, apakah kode if untuk pengecekan user sudah benar, apakah ada celah keamanan. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan white box testing. Yaitu pertama, dapat menemukan bug tersembunyi. Yang kedua, bisa memastikan kualitas logika program. Ketiga, lebih akurat untuk pengecekan internal. Kekurangannya membutuhkan kemampuan membaca kode dan lebih lama dan lebih teknis. Analoginya, white box itu seperti masuk dapur melihat bahan, cara memasak, dan teknik chef membuat makanan. Kita masuk perbandingannya. Secara ringkas, perbedaannya keduanya seperti ini. Black box fokus pada hasil akhir tanpa peduli bagaimana prosesnya terjadi. Baru white box fokus pada internal termasuk kode dan logika. Keduanya bukan untuk dibandingkan mana yang lebih baik, tetapi dua metode ini saling melengkapi dan memastikan sebuah aplikasi bebas dari kesalahan dan berjalan dengan baik. Lalu kesimpulannya, black box itu penting untuk melihat fungsi dari sudut pandang pengguna, sedangkan white box penting untuk memeriksa logika dan struktur dalam sistem. Demikian presentasi saya tentang black box dan white box testing.
Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen.